Nah, pemirsa, sekarang saya sudah ada di suasana yang berbeda nih. Kalau tadi saya berbincang dengan Mbak Talita, owner dari Jakarta Salt Cave yang ada di ruangan anak tadi. Sekarang saya ada di ruangan khusus untuk orang dewasa. Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Ranti, dokter spesialis paru. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah dokter, saya penasaran nih, ingin tahu terapi garam dari sisi medis atau dari kesehatan. Nah, ada fakta atau mitos nih dokter Ranti, kalau terapi garam itu bisa membantu mengurangi gangguan atau gejala pernafasan. Fakta atau mitos? Fakta, garam itu memang memiliki manfaat untuk saluran pernafasan. Kita udah gunakan itu dari dulu gitu ya. Salah satu yang paling sering digunakan selama ini untuk mengencerkan dahak. Jadi dia sifatnya menarik cairan sehingga kalau misalnya ada penumpukan dahak di saluran nafas itu jadi lebih encer dan mudah dikeluarkan. Dan dia secara alami juga punya sifat bukan desinfektan ya, jadi antimikrobial gitu. Jadi untuk mengurangi infeksi gitu. Yang selama ini seperti itu. Oke. Nah dok, tapi kan sekarang nih Jakarta kan lagi banyak isu polusi, debu bertebaran di mana-mana, bahkan juga ada isu mikroplastik. Jadi kita perlu khawatir nggak sih tentang hal itu dok? Iya ya, sebenarnya memang mengkhawatirkan. Jadi bukan lagi perlu khawatir atau tidak, memang situasinya mengkhawatirkan saat ini. Karena tingkat polusi udara di Jakarta ya terutama memang udah sangat mengkhawatirkan gitu. Dan dari semua polutan itu salah satunya adalah mikroplastik. Jadi polutan itu kan bisa macam-macam ya, tapi mikroplastik salah satunya. Jadi di dunia tuh kita di Jakarta ini, di Indonesia ini termasuk yang polusi mikroplastiknya di udara itu cukup tinggi gitu berdasarkan penelitian. Dampaknya apa dok ke tubuh kita? Dampaknya mikroplastik ini kan benda asing ya, harusnya nggak ada di dalam saluran nafas kita gitu. Jadi kalau dia ada di situ pasti menyebabkan gangguan gitu. Yang paling lazim adalah dia menyebabkan peradangan gitu. Karena sebenarnya saluran nafas kita kan punya mekanisme untuk mempertahankan diri ya. Jadi kalau ada benda asing, polutan, iritan ataupun partikel-partikel yang harusnya nggak terhirup gitu, harusnya itu tersaring gitu di sepanjang saluran pernafasan kita. Tapi karena namanya mikro ya, bahkan kan sekarang ada yang dikenal dengan nanoplastik, ukurannya kecil banget gitu. Jadi bahkan dia lolos tuh dari mekanisme pertahanan itu gitu, sehingga bisa sampai ke jaringan paru yang paling bawah gitu, ke alveolus gitu. Dan kalau udah numpuk di situ ya pasti menyebabkan gangguan gitu, peradangan kronik gitu, dan bahkan ada yang menyebut dia bersifat karsinogenik ya, jadi bisa memicu terjadinya kanker. Gitu. Berarti peradangan ini bisa berakibat fatal ya dok? Iya, karena peradangannya terjadi secara terus-menerus gitu. Dan tidak terasa karena kita menghirupnya setiap hari gitu ya? Nah iya, kan kita bernafas kan, ya took it for granted lah, jadi kita narik nafas aja gitu, nggak sadar apa isinya, dan karena dia partikelnya sangat kecil ya kita bahkan nggak sadar gitu. Nah terus kemudian siapa saja yang rentan gitu ya untuk terkena gangguan pernafasan ini? Sebenarnya semua punya resiko untuk terjadi gangguan pernafasan kalau terpapar dengan zat-zat berbahaya yang cukup sering dan cukup lama gitu. Jadi terutama adalah orang-orang yang memang mekanisme pertahanan tubuhnya udah nggak bagus. Misalnya orang udah tua atau anak-anak kecil gitu ya. Jadi memang saluran pernafasannya, pertahanan tubuhnya udah nggak seperti biasa. Kemudian orang-orang dengan penyakit yang memang sudah punya penyakit dasar di saluran nafas, misalnya punya bakat alergi, pasien asma atau pasien PPOK tuh, itu juga beresiko untuk terjadi gangguan yang berat sih kalau terpapar terus-menerus dengan mikroplastik. Dengan terapi garam bisakah membantu dok? Terapi garam salah satu opsi yang patut dipertimbangkan gitu. Jadi kalau untuk penyakit dasarnya ya tentu saja ini bukan pengobatan untuk menyembuhkan ya, tapi kita menganggapnya ini sebagai komplimen ya. Jadi tambahan gitu, tambahan terapi dan opsi terapi gitu untuk dijalani gitu, untuk memperbaiki kondisinya gitu. Selain mengkonsumsi obat-obatan dari dokter ya? Ya, jadi obat penyakit dasar tetap diobatin dan kemudian terapi garam ini jadi salah satu alternatif untuk membantu pemulihan dan mencegah juga sih. Nah dok, tips agar pernafasan tetap sehat apa tuh? Pernafasan tetap sehat tentunya kita harus menjaga daya tahan tubuh dan kemudian berkaitan dengan mikroplastik dan kondisi udara yang mengkhawatirkan belakangan ini, tentu saja kita harus lebih aware ya, lebih waspada bagaimana untuk mencegah masuknya paparan-paparan dan zat-zat yang berbahaya gitu. Jadi kalau di udara bebas, apalagi polusi udara lagi kayak gini ya sebaiknya menggunakan masker gitu. Dan kalau misalnya di ruangan tertutup, misalnya di rumah atau di kantor gitu, nggak ada salahnya menggunakan air purifier yang dengan HEPA filter juga gitu.
Nah, terus bagaimana sih cara kita untuk mempertahankan daya tahan tubuh gitu, Dok? Untuk mempertahankan daya tahan tubuh ya sebaiknya asupan makanan, nutrisi, kemudian aktivitas fisik. Khusus untuk kesehatan nafas memang kemampuan jantung dan paru itu harus dilatih terus gitu. Jadi memang harus ada olahraga yang jenisnya aerobik misalnya. Seperti apa contohnya? Olahraga aerobik. Senam ya gitu ya? Ya, aerobik itu kan bisa senam, jogging, lari, berenang gitu. Itu salah satu pilihannya gitu. Dan kalau yang olahraga jenis lain misalnya weight training itu kan targetnya untuk kardiorespirasi nggak ke situ gitu. Jadi untuk meningkatkan VO2 max atau kapasitas paru memang harus olahraga yang jenisnya aerobik. Kalau asupannya apa aja tuh, Dok, yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan pernafasan kita? Sebenarnya kalau makanan spesifik untuk menjaga kesehatan pernafasan sih nggak ada ya, tapi memang secara keseluruhan kita harus menjaga nutrisi yang seimbang supaya itu balik lagi. Ada vitamin-vitamin yang harus kita konsumsi nggak sih? Iya dong gitu, karena kan memang istilahnya nutrisi seimbang gitu. Jadi semua multivitamin, mineral gitu dan kadar-kadar protein itu digunakan supaya sistem metabolisme kemudian sistem pertahanan tubuh kita jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau ada paparan, infeksi atau apa, kita lebih gampang tubuh secara self healing tuh bisa memperbaiki diri. Terima kasih banyak ya Dokter Ranti, Mbak. dokter spesialis paru sudah memberikan penjelasannya kepada kita hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat Plus hanya di TV One. Saya Sekar Wanda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat.